warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Cantika, NIM 400141804. Saya dari Prodi Pendidikan IPA semester 5 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah saya lakukan, yakni percobaan biokimia yang berjudul uji karbohidrat. Tujuan dari percobaan uji karbohidrat adalah mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam suatu bahan atau sampel yang saya gunakan sebagai uji coba. Sebelum kita lanjut kepada hasil percobaan dan pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori yang saya gunakan sebagai panduan dalam melakukan percobaan ini. Sebelum melakukan percobaan, kita harus juga mengerti dahulu apa itu karbohidrat, bagaimana cara mengujinya, apa saja jenis pengujian uji karbohidratnya itu sendiri. Nah, karbohidrat disebut juga sebagai zat pati atau zat tepung, atau juga bisa dikatakan sebagai zat gula yang tersusun dari unsur tersebut antara lain C. Karbon, H. Nitrogen, dan O. Oksigen. Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang. Nah, pada tumbuhan untuk mensintesis amilum atau selulosa itu melalui proses fotosintesis sehingga menghasilkan CO2 plus H2O. Karbohidrat pada tubuh manusia itu digunakan sebagai sumber energi dan cadangan energi melalui proses metabolisme. Dalam uji karbohidrat itu banyak berbagai macam jenisnya, antara lain uji Molis, uji Benedict, uji Fehling, uji fermentasi, uji Selivvanov, dan uji Oazon, serta uji ion. Nah, percobaan ini menggunakan uji ion, uji iot atau uji iodin menggunakan betadin. Nah, uji iodin amilum merupakan polisakarida yang terjadi menjadi dua fraksi, yaitu amilosa dan amilopeptin. Amilosa memiliki struktur linier dan dengan iodin memberikan warna biru serta larut dalam air. Fraksi yang tidak larut disebut sebagai amilopektin dengan struktur bercabang. Dengan penambahan iodin, fraksi memberikan warna ungu sampai merah. Amilum dalam suasana asam dipanaskan akan terhidrolisis menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Hasil hidrolisis dapat berubah warna menjadi berwarna biru sampai tak berwarna. Reaksi iodin jika dicampur dengan amilum akan menghasilkan larutan berwarna biru pekat sampai hitam. Itu menunjukkan bahwa sampel pada makanan itu positif mengandung karbohidrat atau amilum. Nah, selain itu juga ada uji Molis. Uji Molis digunakan untuk membuktikan adanya karbohidrat pada sampel. Prinsip dari uji Molis yaitu reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat dan asam naftol yang kemudian ditambah dengan asam sulfat pekat. Uji positif bila membentuk warna kompleks ungu pada permukaan logam. Dalam percobaan ini kita menggunakan metode eksperimen. Alat dan bahan pada uji karbohidrat dengan iodin yaitu kita siapkan 9 gelas bekas air mineral, pipet tetes, glukosanya itu nasi, fruktosanya itu madu, galaktosanya susu, sukrosanya gula pasir, patinya tepung kanji, putih telur, minyak sayur, sampel bahan dari sayuran. Saya mengambil sampel kentang karena kemungkinan besar kentang itu mengandung karbohidrat. Yang kemudian ada iodin, saya menggunakan iodinnya itu betadin, dan bahan selanjutnya adalah air mineral yang digunakan sebagai kontrol.
Nah, yang selanjutnya adalah cara kerja uji umum terhadap karbohidrat atau amilum. Langkah pertama yaitu menyiapkan 9 gelas bekas air mineral dan bahan sampel yang akan digunakan. Selanjutnya untuk sampel nasi, menghaluskan nasi terlebih dahulu, kemudian menambahkannya air sebanyak 2 ml. Kemudian sampel-sampel yang lain, memasukkan sampel-sampel yang lain ke dalam setiap gelas. Misal gula pasir itu pada gelas bekas nomor 1, kemudian nasi pada gelas bekas nomor 2, dan seterusnya. Setelah itu menambahkan 2-3 tetes iodin ke dalam masing-masing sampel. Kemudian mengamati adanya perubahan warna, yakni apabila dalam sampel mengalami perubahan warna biru hingga ke biru pekat atau keunguan, menunjukkan bahwa sampel tersebut positif mengandung karbohidrat. Dan sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna atau warnanya tetap, itu menandakan bahwa sampel negatif mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang saya peroleh dari uji karbohidrat menggunakan iodin atau betadin, yaitu pada sampel nasi yang dihaluskan sebelumnya berwarna putih keruh, kemudian setelah diteteskan dengan iodin berubah warna menjadi biru pekat, hampir keunguan, menunjukkan bahwa sampel nasi itu positif mengandung karbohidrat. Kemudian madu sampelnya berwarna kuning kecoklatan, setelah diteteskan dengan iodin warnanya tetap. Itu menunjukkan kalau sampel tersebut tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada susu, gula pasir, kemudian putih telur dan minyak sayur. Itu warna awal dan warna setelah diteteskan dengan iodin itu tetap, berarti sampel tersebut tidak mengandung
karbohidrat, tetapi terhadap tepung kanji, nasi, kentang itu mengalami perubahan warna. Yang awal warna semula itu warna sampel, kemudian berubah menjadi warna biru keunguan. Itu menunjukkan bahwa sampel tersebut seperti tadi nasi, tepung kanji, dan kentang itu mengandung adanya karbohidrat. Kemudian pembahasan di sini saya akan sampaikan secara singkat bahwasannya hasil dari pengujian ini menunjukkan apabila terdapat perubahan warna menjadi biru hingga biru kehitaman, itu menunjukkan bahwa makanan tersebut positif mengandung karbohidrat. Jika sebaliknya, apabila pengujian karbohidrat dengan sampel bahan makanan diperoleh warna yang tetap atau tidak mengalami perubahan warna, itu menunjukkan hasil uji tersebut negatif mengandung karbohidrat. Pada pengujian karbohidrat dengan sampel yang saya gunakan, yang mengandung karbohidrat adalah nasi, tepung kanji, dan kentang. Dan yang tidak mengalami perubahan warna itu sampel seperti gula pasir, madu, susu, putih telur, dan minyak sayur. Kentang di sini saya gunakan sebagai sampel sayur, sampel bahan sayur. Mengapa kentang dan nasi itu mengandung karbohidrat? Karena kentang dan nasi itu mengandung amilopektin, dan apabila diteteskan dengan iodin, warnanya akan berubah menjadi biru keunguan. Selain itu, tepung kanji pun juga mengandung amilopektin. Kemudian kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan adalah uji karbohidrat menggunakan iodin ini mengalami perubahan warna. Jika positif, warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman. Jika negatif, tidak mengandung karbohidrat, maka sampel tersebut tidak mengalami perubahan warna, bahkan warnanya itu tetap seperti warna semula. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian atau apabila ada kekurangan dalam saya memberikan penjelasan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.